Filsafat modern. Bab 1, ciri-ciri umum, halaman 645. Periode sejarah yang lazim disebut modern dalam tanda petik punya banyak perbedaan pandangan tentang jiwa dengan periode pertengahan. Ada dua hal penting yang menandai sejarah modern, yaitu runtuhnya otoritas gereja dan menguatnya otoritas sains. Dua hal inilah yang pada dasarnya menjelaskan lain-lainnya. Kebudayaan modern kurang bernuansa gerejawi. Negara-negara semakin menggantikan gereja sebagai otoritas politik yang mengontrol kebudayaan. Mula-mula kekuasaan bangsa-bangsa utamanya berada di tangan raja. Kemudian sebagaimana di Yunani kuno, raja-raja secara perlahan digantikan oleh demokrasi atau para tiran. Kekuasaan negara bangsa dan fungsi yang diperankannya terus berkembang di sepanjang periode sejarah modern, selain terjadinya beberapa fluktuasi kecil. Ini saya membaca dari Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat, halaman 645. Tetapi secara keseluruhan pengaruh negara terhadap pemikiran-pemikiran para filsuf lebih kecil dibandingkan pengaruh gereja pada abad pertengahan. Aristokrasi feodal yang di sebelah utara Alps telah mampu menancapkan kekuasaan sendiri sampai abad ke-5. Untuk menentang pemerintah pusat, kehilangan pengaruh politiknya dan kemudian pengaruh ekonominya. Itu sebuah aristokrasi feodal. Aristokrasi feodal diganti oleh kekuasaan raja yang beraliansi dengan pedagang kaya. Raja dan kaum pedagang inilah berbagi kekuasaan dalam proporsi yang berbeda-beda di negara yang berbeda-beda pula. Para pedagang kaya ini cenderung terserap ke dalam aristokrasi. Sejak meletusnya revolusi Amerika dan revolusi Prancis, demokrasi dalam pengertian modern menjadi sebuah kekuatan politik penting. Sementara itu, sosialisme sebagai lawan dari demokrasi yang berbasiskan kepemilikan pribadi, maksudnya kapitalisme ya, pertama kali merebut kekuasaan pemerintahan pada tahun 1917. Revolusi apa itu? Bolshevik ya kalau nggak salah. Namun demikian, bentuk pemerintahan demokrasi seandainya berkembang pastilah disertai dengan sebuah bentuk kebudayaan baru, yakni kebudayaan liberal dalam tanda petik, yang biasanya dihubungkan dengan perdagangan. Tetapi ada pengecualian penting, khususnya di Jerman. Fichte dan Hegel sebagai contoh mempunyai sebuah pandangan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perdagangan, dan pengecualian ini tidak hanya menjadi tipikal zaman mereka. Penolakan terhadap otoritas gereja yang merupakan ciri negatif dari abad modern muncul lebih awal daripada ciri positifnya, yaitu penerimaan terhadap otoritas sains. Dalam Renaissance Italia, sains memainkan peran yang sangat kecil. Perlawanan terhadap gereja oleh orang-orang yang dihubungkan dengan zaman kuno jauh sebelum tumbuhnya otoritas gereja dan abad pertengahan. Serbuan sains pertama kali datang secara serius melalui publikasi teori Kopernikan pada tahun 1543, abad 16 ya. Tetapi teori ini tidak kunjung menebar pengaruh sampai kemudian dipelajari dan dikembangkan oleh Kepler dan Galileo pada abad ke-17.
1 abad kemudiannya. Sejak saat itu dimulailah pertikaian panjang antara sains dan dogma, dan akhirnya kaum tradisionalis terpaksa mengakui kemenangan ilmu pengetahuan baru. Otoritas sains yang oleh kebanyakan filosof dipandang sebagai epos modern sangat berbeda dengan otoritas gereja. Karena otoritas sains bersifat intelektual, bukan politis. Tidak ada hukuman bagi mereka yang menolak otoritas sains, dan juga tidak ada nasihat-nasihat bijak yang membujuk mereka untuk menerimanya. Otoritas sains diakui semata-mata karena daya tarik intrinsiknya bagi akal. Lebih dari itu, otoritas sains tumbuh sedikit demi sedikit dan parsial, tidak seperti kumpulan dogma Katolik. Otoritas sains tidak membangun sebuah sistem yang lengkap, misalnya yang meliputi moralitas dan harapan manusia, sejarah kehidupan, masa lalu dan masa mendatang. Otoritas sains hanya mengungkapkan segala sesuatu yang pada saat itu telah dipastikan kebenarannya secara ilmiah, layaknya sebuah pulau kecil di tengah lautan kebodohan. Sains. Ada perbedaan lain antara otoritas sains dan otoritas gereja, bahwa yang terakhir ini, maksudnya otoritas gereja, menyatakan ketentuan-ketentuannya sebagai kepastian absolut dan tidak bisa diubah selamanya, sedangkan pernyataan-pernyataan sains diubah secara tentatif, berdasarkan kemungkinan dan dianggap bisa dimodifikasi. Ciri sains ini melahirkan cara berpikir yang sangat berbeda dengan dogma abad pertengahan. Sampai di sini saya tengah membicarakan sains teoritis sebagai sebuah upaya untuk memahami dunia ini, kata Bertrand Russell. Sementara itu, sains praktis yang berupaya mengubah dunia telah menjadi penting semenjak awal dan terus menancapkan kukunya sampai nyaris meniadakan sains teoritis dari pemikiran manusia. Mana praktis dari sains mula-mula diakui dalam kaitannya dengan perang. Galileo dan Leonardo da Vinci maksudnya mungkin. Galileo Galilei dan Leonardo da Vinci berhasil menduduki jabatan pemerintahan karena pendapat mereka tentang perlunya meningkatkan artileri dan seni bertahan. Sejak era keduanya, peran ilmuwan dalam perang semakin besar. Peran mereka dalam mengembangkan produksi mesin dan memanfaatkan kekuatan penduduk, uap dan kemudian listrik muncul belakangan, serta tidak kunjung memiliki dampak-dampak politik penting sampai menjelang akhir abad ke-19. Kejayaan sains terutama disebabkan oleh fungsi praktisnya, dan kita menjumpai adanya upaya untuk menceraikan aspek praktis tersebut dari aspek teoritisnya, sehingga membuat sains semakin menjadi sebuah teknik. Jauh dari nuansa doktrinal berkenaan dengan sifat dunia ini, pengaruh sudut pandang ini pada filosof baru terasakan belakangan. Pembebasan dari otoritas gereja mendorong tumbuhnya individualisme. Pembebasan dari otoritas gereja mendorong tumbuhnya individualisme, bahkan sampai pada batas anarki. Disiplin intelektual, moral dan politik oleh pikiran-pikiran manusia Renaissance diasosiasikan dengan filsafat skolastik dan kekuasaan gereja. Logika Aristotelian para ahli filsafat abad pertengahan itu sempit, tetapi memberikan latihan akurasi tertentu. Meski tidak lagi dipakai, aliran logika ini tidak langsung digantikan dengan logika yang lebih baik selain sebuah imitasi eklektis atas model-model kuno. Sampai abad ke-17 tidak ada sesuatu yang penting dalam filsafat. Anarki moral dan politik pada abad ke-15 di Italia membuat gempar
dan mengangkat pandangan-pandangan Machiavelli. Pada saat yang bersamaan putusnya belenggu-belenggu mental mendorong tampilnya pemikiran-pemikiran jenius di bidang kesenian dan kesusastraan secara mengagumkan, tetapi masyarakatnya tidak stabil. Reformasi dan kontra-reformasi ditambah bertekuk lututnya Italia di bawah kaki Spanyol mengakhiri baik sisi baik maupun sisi buruk Renaissance Italia. Gerakan ini merembet ke utara Alps, tetapi dengan ciri anarkis yang tidak sama. Namun demikian, filsafat modern kebanyakan tetap mempertahankan kecenderungan individualistik dan subjektifnya. Ciri ini sangat kentara dalam diri Descartes yang membangun seluruh ilmu pengetahuan dari kepastian eksistensinya sendiri dan menerima kejelasan, clearness, dan keterpilah-pilahan, distinctness yang bersifat subjektif sebagai kriteria kebenaran. Ciri filsafat modern tersebut tidak terlihat mencolok pada Spinoza, tapi muncul kembali dalam atom-atom Leibniz yang tidak berjendela. John Locke maksudnya, yang perangainya sepenuhnya objektif, dengan berat hati terpaksa menganut doktrin subjektif bahwa ilmu pengetahuan menyangkut masalah setuju atau tidak setuju dengan suatu ide, sebuah pandangan yang sangat menjijikkan baginya dan dijauhinya dengan inkonsistensi kasar. Berkeley hanya setelah meniadakan materi terselamatkan dari subjektivitas total dengan cara menggunakan Tuhan, yang oleh para filsuf paling terkemudian dianggap tidak absah. Pada David Hume, filsafat empiris berpuncak pada skeptisisme yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa diterima oleh siapapun. Perangai Immanuel Kant dan Fichte itu subjektif, demikian juga dalam pemikirannya. Hegel selamat dari subjektivisme berkat pengaruh Spinoza. Rousseau dan gerakan romantik melebarkan sayap subjektivitas dari teori pengetahuan ke etika dan politik, serta secara logis berakhir dalam anarkisme total seperti gerakan Bakunin. Subjektivisme ekstrim ini adalah sebuah bentuk kegilaan. Sementara itu, kata Bertrand Russell maksudnya, sains sebagai teknik sedang menciptakan sebuah pandangan dalam diri manusia praktis yang sangat berbeda dari apapun yang dijumpai di antara para filsuf teoritis. Ini halaman 648. Teknik ini memberi rasa kekuasaan atau sense of power. Sekarang manusia boleh dikata tidak lagi dicengkram oleh alam dibandingkan masa-masa sebelumnya. Tetapi kekuasaan yang disodorkan oleh teknik bersifat sosial, bukan individual. Seorang manusia biasa yang terdampar di sebuah pulau gurun pasir bisa berbuat lebih banyak pada abad ke-17 dibandingkan pada waktu sebelumnya. Teknik ilmiah membutuhkan kerjasama banyak individu yang terorganisir oleh satu pimpinan. Oleh karena itu, teknik ilmiah cenderung menentang anarkisme dan bahkan individualisme karena menuntut adanya sebuah struktur sosial yang terajut dengan baik. Berbeda dengan agama, teknik ilmiah secara etis tidak bersifat netral. Boleh? Teknik ilmiah, taruh situ dulu. Teknik ilmiah meyakinkan manusia bahwa mereka dapat membuat keajaiban-keajaiban, tetapi tidak memberitahu keajaiban-keajaiban apa yang harus dibuat. Dengan demikian, teknik ilmiah tidaklah lengkap. Secara praktis, tujuan-tujuan dari keterampilan ilmiah sangat bergantung pada kesempatan. Orang yang memimpin organisasi-organisasi besar yang diperlukan oleh teknik ilmiah dalam batas-batas tertentu dapat mengarahkan teknik ilmiah tersebut selaras dengan kesempatan yang ada atau sekehendak hati mereka. Makanya
Dorongan kekuasaan ini mempunyai cakupan yang amat luas dan tidak pernah dicapai sebelumnya. Filsafat-filsafat yang terilhami oleh teknik ilmiah adalah filsafat-filsafat kekuasaan dan cenderung untuk memandang segala sesuatu non-manusia sebagai sekedar bahan mentah. Tujuan tidak lagi dipertimbangkan, yang dihargai hanyalah kemahiran proses. Ini juga merupakan sebuah bentuk kegilaan. Pada zaman kita, teknik ilmiah adalah bentuk kegilaan yang paling berbahaya dan sebuah filsafat yang sehat harus menemukan penangkalnya. Dunia kuno menyaksikan berakhirnya anarki di kerajaan Romawi, tetapi kerajaan Romawi merupakan sebuah fakta mentah, bukannya ide. Dunia Katolik melihat berakhirnya anarki di dalam gereja yang merupakan ide, tetapi tidak pernah secara mewadahi diwujudkan menjadi fakta. Jalan keluar yang ditawarkan dunia kuno dan pertengahan tidak pernah memuaskan. Pertama, karena tidak bisa diidealisasikan, dan kedua, karena tidak bisa diaktualisasikan. Dunia modern sekarang ini tampaknya sedang bergerak menciptakan jalan keluar seperti zaman kuno. Titik 2, sebuah tantangan sosial yang dipaksakan dengan kekuatan yang menunjukkan keinginan pihak-pihak yang sangat kuat dengan harapan-harapan masyarakat awam. 4 baris lagi. Masalah pembentukan sebuah tatanan sosial yang tahan lama dan memuaskan hanya dapat dipecahkan dengan mengkombinasikan soliditas kerajaan Romawi dan idealisme kota Tuhan Saint Augustine. Untuk merealisasikannya diperlukan sebuah filsafat baru. Halaman 650. Terus dilanjutkan dengan bab 2 Renaissance Italia, halaman 651. Tapi sebelumnya saya mau minum jus mangga dulu. Ya, ditawarin anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.